Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Fitnah atau fakta Hengki? Kamu kemarin kan udah pernah jadi wakil bupati ya kan? Habis itu kemarin nyalek. Besok lagi mau maju lagi pilkada. Itu kamu benar-benar itu mengejar-ngejar jabatan ya kata netizen. Fitnah atau fakta? Enggak, fitnah karena di politik itu jangan niat kita untuk mencari pekerjaan, niatnya pengabdian. Makanya saya mengikuti kontestasi politik itu dari 2014 sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Sampai kadang-kadang teman-teman artis, ya kadang-kadang teman-teman artis itu capek kayak Raffi misalnya. Besok ngucapin untuk kabupaten ini, kota ini, berkali-kali saya ikut. Lu mau jadi apa sih, lu nggak capek apa segala macam. Ya karena kita ingin mengabdi, nothing tulus. Misalnya pernah gagal, jalan lagi, gagal jalan lagi. Dan saya memutuskan dalam politik itu tidak mau serangan fajar. Makanya lebih baik ya tidak dipilih daripada harus bayar untuk serangan fajar. Bukan karena nggak mau keluar biaya, tapi ya pemimpin yang baik juga harus dihasilkan dari proses demokrasi yang baik gitu. Supaya kita kerjanya fokus, mikirin masyarakat, nggak mikirin nggak punya utang-utang yang nggak benar di luar kalau nggak sana. stres nanti, makanya semangat aja terus. Itu jangan-jangan nggak berhasil kemarin gara-gara nggak pakai politik uang sih? Enggak sama sekali. Jadi pilkada juga enggak. Nah, orang tua juga mengajarkan politik itu jalan jihad untuk kita pengabdian. Kebetulan kakek juga di partai politik, ketua, kemudian ayah saya juga. Jadi ya atmosfer itu saya rasakan dan memang apa ya, mungkin salah satu dari keluarga, dari anak saya yang memang passionnya sama dengan orang tua saya. Jadi sampai kapanpun ya jalan saya tetap ya ada kerjaan di luar misalnya mengembangkan usaha tapi juga politik terus kita jalan. Oke, baik. Lanjut, Fitnah atau fakta Hengki dan Sonya. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia modeling, kalian juga mulai mengajarkan anak-anak untuk ikut catwalk juga supaya saat remaja nanti bisa jadi model seperti kalian dulu. Fitnah atau fakta? Dibilang fakta. fitnah enggak, fakta juga enggak, sebenarnya enggak mengajarkan ya, tapi memang kebutuhan, alhamdulillah ada callingannya begitu gitu. Ada rezekinya begitu. Jadi memang kebetulan anak-anaknya juga mau, kita juga tidak memaksa kayak pokoknya nanti harus begini harus begitu, enggak, memang mereka juga happy aja ngejalaninnya gitu. Jadi ya memang sudah sepertinya jalannya dimudahkan untuk hal itu. Jadi kalau kita berdua konsepnya sama, visi misinya sama. Apa tuh? Bagaimana anak-anak memiliki pengalaman yang banyak di betul. berbagai bidang. Ya. Kalau biasanya ibu-ibu tuh suka berpikir, anak saya jangan kenapa-napa gitu. Kalau bapak-bapak tuh berpikir anak saya biar harus ngalamin banyak hal. Kenapa biar nanti bisa apa-apa gitu. Oh gitu. Jadi tapi kalau kita sama, kebetulan kita sama. Dia juga ingin anaknya punya pengalaman ini, makanya ada keinginan anak pengen kursus menggambar. Ya kita seni, jalanin. Ya, gitu. Kamu minatnya apalah, suruh cobain dulu. Cobain aja Iya. dulu. Untung orang tuanya ada rezekinya gitu kan ya. Jadi bisa. Amin. Fitnah atau fakta? Hengki Kurniawan. Kamu sebenarnya orang itu meledak-ledak ya dan suka melempar-lempar barang kalau marah. Tapi sejak menikah sama Sonya, emang emosi kamu lebih stabil. Fitnah atau fakta? Ini kayaknya udah mulai agak gerimisnya udah mulai nggak manja ya. Udah mulai emosional. Udah mulai agak brutal dia datangnya. Bapak nyuruh tone down, ini masih. Tapi kita lanjutkan pembicaraan mengenai emosi tadi. Tetap di sini kan? Belum, tetap di sini, tapi agak masuk ke dalam. Waterproof ya. Aku juga, cuman kameranya enggak. Jangan kemana-mana, kita pindah sebentar, geser dikit. Karena di tengah kebun teh diguyur hujan, jadi kita lanjut ngobrol di dalam yuk pemirsa. Kita udah ada di dalam ruangan. Ini ruangannya juga seru ya pemandangannya tuh. Tetap terhampar luas kebun teh. Kebun teh sambil ngeteh, Sambil tentunya ngeteh ada yang dan ngopi. Itu kopi kan? Kopi. Ngopi, nyireng. Nyireng. Sama nyisang goreng. Pisang goreng. Nah, walaupun kita pindah ke dalam, tetap pertanyaannya tetap sama. Jadi Bapak benar waktu dulu itu. Maaf ya, sedang sibuk lagi mau makan cireng dulu. Alasan aja. Kan tadi pertanyaan tadi udah dijawab. Tapi ini sebenarnya maksudnya kayak kalau pasangan itu, kalau menurut aku apa yang kita lakuin pasti akan mirroring ke kita gitu kan. Kalau aku tuh memang tipikalnya damai, jadi nggak suka ada konflik. Jadi kalau ini pasti mungkin terkadang kalau bapak-bapak mungkin emosional, biasa kita yang pasti agak mereda. Dan kalau aku tidak terbiasa lempar-lempar barang ya kan, sayang kan. Kita kan mikir lempar handphone pecah ganti lagi. Iya, mendingan beliin baru deh. Iya. Saya juga damai sih. Tapi kalau ada yang jual, gue beli. Orangnya gitu ya. Daripada lempar barang, mending lempar duit kan kita terima. Harus. Emang tamu saya ada tampang lempar barang?
nggak kelihatan Enggak, kan? sih, enggak. Ya, Jadi biasanya di saat-saat apa lebih emosional? Di saat lapar kah? Saat apa ya Pak? Bapak emosional, Lebih- kayaknya manusiawi ya, maksudnya manusiawi lah, maksudnya emosional biasa kita kalau Lagi bete, capek. lagi capek biasa. Yang berikutnya, fitnah atau fakta? Nah ini masalah personal lagi ya. Siap-siap jawab ya. Siapa yang jawab? Harus jujur. Ya dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Hengki. Oke. Fitnah atau fakta? Kamu itu sering ngambek kalau Sonya pakai daster di rumah. Kan Yes. menurut kamu di mana pun dia berada, dia tuh harus tetap kelihatan cantik. Iya. Ini Fitnah tuh atau dari fakta? mana ya pertanyaan-pertanyaan? Itu dari mana? Bener loh. Kita punya CCTV ya kan. Jadi Kayaknya- kayak kita harus ganti Kayaknya wifi belum- rumah deh. Ini wawancara pertama, tapi memang iya. Saya suka dia pakai baju yang seksi. Di rumah. Dan di rumah. Makanya kalau Bapak lagi dinas keluar kota, di saat itulah saya juga memakai baju dinas itu kembali ya. Karena itu kan kenyamanan seorang wanita yang tiada tara ya. Iya. It might seem crazy what I'm about to say. Setelah fitnah fakta, kita lanjut card games yuk pemirsa. Kira-kira apa sih alasan rumah tangga Hengki dan Sonya jauh dari berita miring? 3 alasan rumah tangga kita jarang jauh dari berita miring. Komunikasi, quality time, romantis. Salah, Apa? karena kita nggak pernah ditanya sama wartawan, jadi kita nggak ada berita. Masa sih? Enggak sih, sebenarnya nggak ada berita Kayak miring. kita nggak pernah update ya. Nggak ada berita miring itu kan emang nggak miring. Iya nggak? Bener nggak? Nggak naik. Karena gosip adalah fakta yang tertunda. Iya. Betul nggak Pak? Bener. Iya. Senin naik biasanya. Enggak makan cireng lagi udah curiga. Tapi ya memang komunikasi itu perlu tadi ya, menjaga percikan-percikan asmara selalu gitu. Sampai Ngomong lah, kalau ada yang nggak suka ngomong, kalau sukanya gimana ngomong. yang kedua apa tadi lupa? Quality time. Quality time. Jadi Ya walaupun kita sibuk. selalu quality time. Justru kita ini malah quality time-nya di saat kita kerja sama-sama gitu. Maksudnya ketika lagi mendampingi atau lagi apa, kita kan selalu bareng-bareng. Dan selalu menyempatkan untuk quality time di situ ya gimana caranya kita bawa happy aja. Ya memang nggak ada hal yang membuat media akhirnya Ya. menangkap gitu. Misalnya ya dia minggat dari rumah atau misalnya apa kan nggak ada juga. Iya, Jadi iya. Tiba-tiba alhamdulillah. posting sendu gitu kan. Iya, Enggak ya? kita postingnya alhamdulillah banyak. Iya. Ya, Banyak, makanya itu banyak. kan aku bilang karena emang gak ada yang miring juga gitu ya. miring. Tapi dan kalian kan kemarin juga sempat umroh berdua aja ya? Iya, berdua aja. Kebetulan sama rombongan sih. Sama rombongan tapi Iya dong. nggak bawa Masa anak-anak. berdua aja. Itu Iya dalam sih. umrah tuh dalam upaya Ada moto, membujuk iya. juga sebenarnya. Apa tuh? Supaya dia lepas KB gitu. Oh gitu. Oh begitu. Sayanya pengen nambah, dianya masih belum mau. Taruh coba dikasih wejangan gitu, masih Kan muda. anak aku yang paling kecil Terakhir, kita sekarang masih baru 6 tahun. Jadi Udah lah, aku Bun. baru 4 tahun ini Selisihnya udah lebih dari 2 tahun. Baru 3 tahun ini merasakan kebebasan Iya. lah. Dan aku tuh agak idealis kalau punya anak tuh harus ngurus sendiri, harus menyusui direct breastfeeding Ya, sampai dan 2 itu benar. tahun. Memang kalau Keren. dulu salutnya saya sama dia ketika lahir Sakila Mas Jabir semuanya sendiri. Jadi Dan- nggak dipegang sama Mbak. Dan menyusui sampai 2 tahun. Jadi makanya yang terakhir kita sempat waktu itu sudah menjabat ya anak akhirnya harus dibawa kemana-mana. Kan sekarang lagi santai Bun, aktivitas kan. Ya, tak dulu deh. Nggak Ibu mungkin aku bertanya ya, Ibu kalau lagi santai gini mungkin lebih sering nelpon Bapak atau gimana? Nelfon gimana nih? Nanya, Masalahnya kita apa sekarang kabar? Kamu lagi apa gitu nggak? Kalau Bapak itu sekarang lagi pengennya selalu ditemenin. Oh, Jadi iya. event ke minimarket aja pasti ayo Bun temenin Oh, gitu. Jadi memang lagi jarang. Jadi gini, bareng Karus, masing-masing. saya bener-bener ngerasain ketika suami istri kompak itu rezekinya nambah. Betul sekali memang. Jadi sekarang bareng-bareng ini kita ngurusin kerjaan sama-sama. Saya lagi fokus di properti, dia ngasih masukan. Dia lagi pengen kosmetik, saya ikut develop, saya ikut meeting, saya ikut Iya. meng-create acara. Bahkan dalam waktu dekat ini kita bikin beauty expo, semua brand kita undang di situ, ada bintang tamu, dan di situ saya yang lebih banyak atau antusias komunikasi dengan berbagai pihak gitu. Iya. Jadi Jadi sibuk emang dong. Jadi lancar gitu, bareng-bareng. apa? Jadi sibuk dong sebenarnya Ibu. sibuk, cuman kan Tapi bisa kan aja nanti bareng-bareng. ketika dia tuh kayaknya takut kalau hamil terus nggak bisa ikut saya kemana-mana gitu. Dan kalau saya udah kemana-mana tuh pikirannya udah mungkin, waduh Bukan- takutnya gimana bukan- gitu kan ya. bukan Jujur aku nggak? takut. Itu jujur atau fakta? Ya,